Assalamualaikum, salam sejahtera. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat dan siap untuk melakukan pembelajaran. Siswa-siswi sekalian sudah belajar tentang jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri ya. Kalau sudah, mari kita coba terapkan untuk menyelesaikan soal-soal. Berikut adalah contoh soal jumlah dan selisih dua sudut. Contoh yang pertama, tentukan nilai kosinus 15 derajat. Contoh kedua, tentukan nilai sin 105 derajat. Contoh ketiga, jika diketahui cos alfa sama dengan 4/5 dan sin beta sama dengan 5/13, tentukan cos alfa dikurangi beta. Di sini misalkan alfa dan betanya adalah sudut lancip ya. Yang keempat, contoh soalnya, diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Tentukan tangen 2 alfa. Mari kita bahas bersama-sama penyelesaian dari contoh soal tersebut. Untuk contoh yang pertama, tentukan nilai cos 15 derajat. Kita nyatakan di sini 15 derajat ini dalam jumlah atau selisih dua sudut. Kalau 15 derajat, maka kemungkinannya adalah selisih ya. Nah, kita nyatakan 15 ini merupakan selisih dari 45 dan 30. Jadi, cos 15 derajat sama dengan cos 45 derajat dikurangi 30 derajat. Kita gunakan selisih dua sudut ya untuk kosinus. Kosinus 45 derajat dikalikan kosinus 30 derajat ditambah sinus 45 derajat dikalikan sinus 30 derajat. Nilai cos 45 adalah setengah akar 2. Nilai cos 30 adalah setengah akar 3. Ini ditambahkan. Sin 45 juga setengah akar 2. Sin 30 sama dengan setengah. Kita kalikan ya. Setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 itu sama dengan seperempat akar 6. Setengah kali setengah itu seperempat. Akar 2 kali akar 3 itu akar 6. Ditambah dengan setengah kali setengah seperempat, yang ini tetap akar 2 ya. Seperempat akar 6 ditambah seperempat akar 2. Ini hasilnya. Bisa juga kita sederhanakan, kita kelompokkan. Di sini sama-sama memuat seperempat. Gitu ya. Jadi cos 15 derajat sama dengan seperempat dikalikan akar 6 ditambah akar 2. Ini nilai dari jumlah. Ini nilai dari selisih dua sudut ya, 45 dan 30. Berikutnya contoh soal kedua, kita akan menentukan nilai sin 105 derajat. Kita nyatakan 105 derajat ini dalam jumlah atau selisih dua sudut ya. Ya, kita buat di sini 105-nya merupakan jumlah dari dua sudut, yaitu 45 dan 60. Jadi, sin 105 derajat sama dengan sin 45 derajat ditambah 60 derajat. Kita uraikan dengan jumlah dua sudut untuk sinus ya. Sin 45 derajat dikalikan cos 60 derajat ditambah cos 45 derajat dikalikan sin 60 derajat. Sin 45 derajat itu setengah akar 2, cos 60 derajat sama dengan setengah, ditambah dengan kosinus 45 derajat itu setengah akar 2, sinus 60 derajat sama dengan setengah akar 3. Kita kalikan, setengah akar 2 dikalikan setengah hasilnya seperempat akar 2, sementara setengah akar 2 dikalikan setengah akar 3 hasilnya. Jadi sin 105 derajat sama dengan seperempat akar 2 ditambah seperempat akar 6. Atau bisa kita kelompokkan di sini menjadi seperempat dikalikan akar 2 ditambah
akar 6. Itu nilai dari sin 105 derajat. Contoh soal berikutnya, jika diketahui nilai cos alfa sama dengan 4/5 dan nilai sin beta sama dengan 5/13, tentukan kosinus alfa dikurangi beta. Dengan catatan di sini alfa dan betanya adalah sudut lancip. Kita buat ilustrasi terlebih dahulu di sini. Ini yang diketahui ya. Cos alfa sama dengan 4/5. Sesuai definisi kosinus ya. 4/5, 4 ini nilai X, nilai sisi di samping sudut alfa. 5 ini adalah nilai R, yaitu nilai sisi miringnya. Maka bisa kita tentukan nilai sisi di depan sudut alfa ini. Ini dinyatakan dalam segitiga ya. Maka dari bentuk ini bisa diperoleh X-nya 4, R-nya 5 ya. Kita tentukan nilai Y dengan teorema Pythagoras. Y kuadrat sama dengan 5 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. 25 dikurangi 16 sama dengan 9. Akar 9, 3. Jadi Y-nya adalah 3. Sin alfa sama dengan Y per R. Sesuai definisi ya. Sisi di depan dibagi dengan sisi miring. Sisi di depannya adalah 3. Sisi miringnya adalah 5. Maka sin alfa sama dengan 3/5. Sekarang kita tentukan yang memuat sudut beta. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu. Di sini diketahui sin beta sama dengan 5/13. Kita nyatakan dalam bentuk segitiga ya. 5 ini berarti Y karena sinus ya. Maka ini Y sisi di depan. Ini Y 5. Kemudian 13 ini adalah R-nya. Ini ya R-nya atau sisi miringnya. Maka nilai X ini bisa kita tentukan dengan teorema Pythagoras. X kuadrat sama dengan 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. 13 kuadrat itu sama dengan 169. 5 kuadrat sama dengan 25. Jadi X kuadrat sama dengan 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Kalau X kuadrat itu sama dengan 144, maka X-nya sama dengan akar 144 atau X sama dengan 12. Di sini sudah kita ketahui X-nya, Y dan R-nya sudah kita peroleh ya. Maka cos beta sama dengan X per R ya, sesuai definisi kosinus. X-nya di sini 12, R-nya 13. Maka kita bisa tentukan nilai ini, cos alfa dikurangi beta. Ini rumusnya ya. Cos alfa dikalikan cos beta ditambah sin alfa dikalikan sin beta. Cos alfanya kita gunakan ini 4/5. Cos betanya ini 12/13. Ini ya. Kemudian sin alfanya 3/5. Sin betanya 5/13. Ini ya. Kita substitusikan. Kemudian kita kalikan. 4 kali 12 itu 48. 5 dikalikan 13 65 ya. Ini sama penyebutnya, sudah sama. Ditambah 3 kali 5 15. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita jumlahkan pembilangnya. 48 ditambah 15 sama dengan 63. Jadi cos alfa dikurangi beta sama dengan 63/65. Ini ya. Contoh soal berikutnya yang terakhir, diketahui sin alfa sama dengan 3/5. Tentukan tangan 2 alfa. Ini sudut rangkap untuk tangan ya. Sin alfanya 3/5. Maka kita bisa tentukan di sini ini nilai Y, ini nilai R. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita peroleh X-nya adalah 4.
Ya, kalau belum jelas nanti bisa dibuat ilustrasi dalam segitiga ya. Kemudian tangan alfa sama dengan Y per X. Y-nya 3, X-nya 4. Maka tangan alfa sama dengan 3 per 4. Yang ditanyakan adalah tangan 2 alfa. Kita gunakan rumus jumlah atau rumus sudut rangkap untuk tangan. Ini ya. Tangan 2 alfa sama dengan 2 tangan alfa dibagi dengan 1 dikurangi tangan kuadrat alfa. 2 kali tangan alfanya ini 3 per 4. Ini ya. Ini juga sama, hanya ini dikuadratkan. 1 dikurangi 3 per 4 dikuadratkan. 2 kalikan 3 per 4 sama dengan 6 per 4. 3 per 4 dikuadratkan hasilnya 9 per 16. Nah ini 6 per 4 tetap. Nah ini 1 dikurangi 9 per 16 sama dengan 7 per 16. Ya, kita sederhanakan menjadi 24 per 7. Jadi tangan 2 alfa sama dengan 24 per 7. Demikian contoh soal dan pembahasan untuk topik jumlah dan selisih dua sudut. Semoga ini bisa membantu menguatkan pemahaman tentang materi jumlah dan selisih dua sudut pada trigonometri. Sekian, sampai jumpa dan terima kasih. Wassalamualaikum.